Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya akan mempresentasikan tentang penugasan studi diagnosis kesulitan belajar siswa SD yang dibawakan oleh saya sendiri, Mulyani, dan dosen pengampu Ibu Wiroro Retnadi RH MPD. Nah, di sini kesulitan belajar peserta didik SD yaitu keadaan di mana proses belajar anak atau murid atau siswa menjadi terganggu karena hilangnya respons yang bertentangan dan menyebabkan terjadinya anak sulit belajar dan juga adanya respon yang bertentangan dalam diri si anak, sehingga hasil belajar yang dicapainya jadi lebih rendah dari potensi yang dimilikinya. Adapun beberapa hal yang dipertanyakan mengenai diagnosis kesulitan belajar peserta didik SD. 1. Mengapa para peserta didik SD mengalami kesulitan belajar? 2. Mulai kapan kesulitan belajar itu dialami peserta didik SD? 3. Berapa persen siswa yang mengalami kesulitan belajar peserta didik SD? 4. Faktor apa yang menyebabkan kesulitan belajar peserta didik SD? Dan yang terakhir, bagaimana solusi dalam mengatasi peserta didik SD dalam kesulitan belajar? Berikut ini jawaban-jawaban dari pertanyaan yang dipertanyakan. Pada dasarnya, peserta didik SD mengalami kesulitan belajar itu karena lebih utamanya, yang pertama, kurangnya motivasi. Yang kedua, kurangnya pengarahan dari guru, apalagi pada saat pandemi ini sangat sulit untuk membuat anak mudah dan semangat dalam belajar. 3. Anak menunjukkan sikap-sikap yang kurang wajar, menunjukkan gejala emosional yang kurang wajar ketika pembelajaran sedang berlangsung. Keempat, mudah tersinggung, mudah marah, dan pemurung. Oleh sebab itu, maka terjadilah para peserta didik SD mengalami kesulitan dalam belajar. Kesulitan belajar yang dialami oleh peserta didik SD yaitu mulai dari guru memberikan pelajaran dan dari segi bahasanya itu sulit untuk dipahami atau dicerna pada otak si anak, sehingga menyebabkan juga terjadinya kesulitan pada si anak untuk belajar. Dan siswa yang mengalami kesulitan belajar peserta didik SD, 40% kurang lebihnya siswa peserta didik mengalami kesulitan belajar. Berikut ini faktor-faktor kesulitan belajar pada pendidik siswa SD. 1. Kurangnya kemampuan dasar siswa. 2. Kurangnya motivasi untuk belajar. 3. Lingkungan sekolah yang kurang memadai. Contohnya, cara guru mengajar, sikap gurunya, materi yang dipelajari terlalu sulit bagi siswa, lingkungan sekolah yang ramai atau tidak tertib, dan cara evaluasi yang kurang tepat. Baiklah, dari beberapa faktor yang tadi saya sampaikan, adapun solusi terhadap anak yang mengalami kesulitan belajar pada pendidik siswa SD, yaitu menggunakan strategi pengajaran yang melibatkan siswa secara aktif dalam pelajaran. Siswa dalam kesulitan belajar cenderung berkinerja lebih baik jika mereka terlibat secara aktif dalam pelajaran, dan guru dapat menggunakan metode. Baiklah, cukup sekian presentasi dari saya pada hari ini. Mohon maaf bila ada kata kurang lebihnya datangnya dari saya sendiri. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.